Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Udah lama nih saya nggak buat konten mengenai kripto. Kali ini saya akan membuat konten mengenai kripto di mana banyak sekali para Bitcoin maksimalis mengatakan mengenai fractional reserve. Lalu mengapa kita harus pahami mengenai fractional reserve? Apa itu fractional reserve? Dan tentunya yang tidak kalah penting, apa dampaknya fractional reserve kepada diri kita? Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin, kadang-kadang di hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita bahas yang pertama, yaitu mengapa kita wajib paham mengenai fractional reserve. Fractional reserve penting untuk dipahami agar kita menjadi lebih paham dan lebih bijak dalam menempatkan uang kita di pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini tentunya saya akan lebih mengacu kepada perbankan. Sebab banyak orang yang mungkin agak sedikit salah paham nih. Banyak orang menganggap setelah uangnya disetor ke bank, maka uangnya masih ada uangnya. Namun ketika kita menyetor uang kita di bank, maka bank memberikan kita statement of account ataupun memberikan kita laporan transaksi kita, yang mana ini merupakan bentuk IOU alias bentuk bukti kewajiban bank kepada kita. Makanya kenapa ketika kita mendepositkan uang kita ke bank, kita dikasih bunga. Karena kita yang meminjamkan uang kita kepada bank untuk bank pergunakan. Namun di sisi lain, bank juga menyatakan bahwa kita memiliki uang ataupun kita mendepositkan uang sebanyak X tersebut. Gak percaya? Coba cek laporan keuangan perbankan. Dana pihak ketiga alias dana nasabah itu diletakkan pada sisi kewajiban, dianggap sebagai utang bank. Maka statement of account alias dana kita yang berada pada laporan transaksi ini adalah bukti utang bank kepada kita. Seperti yang kita ketahui, salah satu penghasilan terbesar dari bank yaitu bunga pinjaman. Ya walaupun saya tahu nih ada beberapa jenis bank lain seperti bank syariah yang tidak mengakui yang namanya bunga karena dianggap sebagai riba. Namun bunga yang dibayarkan kepada kita cenderung jauh lebih kecil daripada bunga yang dikenakan kepada para peminjam. Dan yang lebih parahnya lagi, kita yang meminjamkan uang kepada bank yang mendikte berapa yang dia bayar kepada kita. Namun kita nggak boleh nih ngomong sama bank, saya mau charge lu 3% ya. Ini nggak boleh dilakukan seperti itu. Namun di sisi lain kepada para peminjam, bank yang menentukan saya harus dapat berapa dari kamu. Untuk mendapatkan bunga yang lebih banyak dari bank, maka bank harus memastikan kita tetap menyetorkan dana kita untuk waktu yang lebih lama, yang kita ketahui sebagai deposito. Dan dikarenakan kalau uang kita dikunci oleh bank dalam waktu yang lebih lama, maka risiko kita kan sedikit lebih tinggi. Makanya kita dikasih bunga yang sedikit lebih tinggi pula. Lalu apa itu fractional reserve? Fractional reserve ini adalah sistem yang sudah dilakukan dan diadopsi oleh seluruh perbankan yang ada di dunia ini. Yang mana ini merupakan sistem untuk mengelola cadangan dana yang ada di dalam bank tersebut. Sesuai dengan namanya fractional reserve, fractional artinya sebagian, satu porsi, satu pecahan, dan yang sejenisnya. Sedangkan reserve artinya adalah cadangan. Sehingga fractional reserve artinya cadangan yang separuh, yang hanya sebagian. Kalau kita mau memperindah kalimatnya, maka fractional reserve adalah sistem pencadangan dana oleh pihak perbankan yang mana mereka hanya memiliki sebagian dari dana yang kita setorkan. Maksudnya adalah kalau memang kita menyetorkan sebanyak 1 miliar, maka bank punya hak untuk meminjamkan uang kita ke pihak lain. Katakan kalau misalnya uang yang dipinjamkan ke pihak lain adalah 600 juta, maka di saat itu dana yang tersedia untuk ditarik hanya 400 juta. Tentunya dalam hal ini saya kasih contoh yang sangat disederhanakan. Memang dalam hal ini kalau tidak terjadi yang namanya tarik besar-besaran, maka bank masih bisa membayarkan dana kita. Kita masih bisa tarik dana kita.
Namun tentunya setiap penarikan dalam jumlah yang besar, kita harus telepon dulu ke cabang bank yang ingin kita tuju agar disiapkan juga dananya di saat itu pula. Namun saya sendiri pernah merasakan tarik 25 juta aja dari salah satu bank di Indonesia dan katanya banknya nggak ada uang gitu loh. Itu saya pernah merasakan beberapa tahun yang lalu. Namun itu bukan masalah besar karena waktu itu memang bukan krisis dan itu memang kondisinya pagi-pagi benar. Ya bisa aja memang dana banknya itu masih disimpan di kantor pusatnya. Namun sebenarnya dari fractional reserve ini sebenarnya nggak seutuhnya buruk. Fractional reserve juga ada beberapa kelebihannya. Dengan adanya fractional reserve ini, perbankan yang di dunia ini memiliki daya ungkit ataupun leverage untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih baru, nilai ekonomi yang lebih besar. Dalam hal ini misalnya uang kita yang tadinya 1 miliar, mungkin aja ini bisa diungkit menjadi 2 miliar ataupun lebih banyak lagi. Dan itu adalah model ekonomi kita yang ada saat ini. Dimana kalau misalnya Sobat Pintar tertarik untuk baca, saya kasih referensi yaitu Sobat Pintar bisa baca buku The Fiat Standard yang mana ini ditulis oleh Saifuddin Amos. Yang mana beliau adalah salah satu ekonom yang juga pernah berada di podcastnya Pak Gita Wirjawan. Dan model ekonomi saat ini paling masuk akal adalah untuk kita minjem uang, kemudian kita belikan aset yang istilahnya adalah hard asset. Yang mana aset-aset ini adalah aset-aset yang bisa naik harganya ataupun minimal harga ataupun nilai asetnya itu nggak turun punya. Misalnya beli rumah, beli tanah, dan sejenisnya. Tentunya hal ini jadi lebih masuk akal dikarenakan uang yang ada di dunia ini kan dicetak terus. Akhirnya nilai dari uang kita ini makin lama makin menurun. Sedangkan yang namanya rumah ini kan harganya nggak turun. Bahkan kalau misalnya nih sekarang katakan cicilan kita 1 bulan 10 juta. 10 juta di 10 tahun lagi itu nilainya kan jauh lebih kecil. Makanya lebih masuk akal sebenarnya ketika kita membeli aset. Ini kita beli aset dengan cara mengambil pinjaman. Dikarenakan nilai yang kita bayarkan kepada bank ini nilainya makin lama makin menurun. Tentunya ini akan masuk akal dengan catatan kita memiliki kenaikan penghasilan juga. Kalau penghasilan kita nggak ada naiknya, ya udah agak susah juga memang. Namun di sisi lain banyak juga yang ambil pinjaman untuk hal-hal yang konsumtif. Dan ini sebenarnya nggak disarankan juga ketika kita hidup dalam kondisi fiat standar seperti ini. Yang mana memang bank menggunakan fractional reserve dalam hal pencadangan dananya juga. Karena kalau kita menggunakan dana ini, dana pinjaman ini untuk hal-hal konsumtif, ini malah membahayakan untuk keuangan para si peminjam. Lalu kekurangan dari fractional reserve ini apa? Fractional reserve ini memberikan satu kekurangan yang menurut saya cukup krusial. Yaitu kalau memang manajemen dari si perbankan ini kurang baik, maka ada peluang bank ini menjadi insolvent alias nggak punya cukup uang untuk bayar kita. Kalau misalnya ada penarikan dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi apabila terjadi krisis dan terjadi bank run seperti di tahun 1998. Orang-orang mau tarik duit itu nggak ada duit di banknya. Sehingga ini menyebabkan krisis yang berlebihan sehingga bank-bank akhirnya pada ditutup. Ini tentunya sangat membahayakan seluruh dunia. Maka kalau di 2008 kemarin kita dengar ada banyak sekali bank-bank besar di Amerika Serikat yang mendapatkan bailout alias uang ganti rugi yang ditalangi oleh pemerintah terlebih dahulu. Dan pemerintah jadinya memiliki sebagian saham dari perbankan tersebut. Namun sebenarnya suka ataupun gak suka, sebenarnya fractional reserve ada juga yang melakukannya di dunia kripto. Wah, ini menarik nih sebenarnya. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Yang mana ini adalah contoh fractional reserve yang akhirnya membuat luluh lantak dari dunia kripto. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan menghadapi fractional reserve ini? Suka nggak suka, fractional reserve akan tetap ada. Sampai suatu saat ada revolusi perbankan yang menyebabkan fractional reserve ini jadi nggak bisa dipakai. Yang sebenarnya fractional reserve juga udah kurang masuk akal untuk dipakai saat ini. Fractional reserve bukan kondisi yang sangat ideal saat ini. Makanya kalau dilihat di komunitas Bitcoin maksimalis, semua pada mengecam soal fractional reserve. Karena ini memberikan ketidakadilan bagi para penyetor dana di perbankan di seluruh dunia. Namun dalam hal ini tentunya saya nggak ingin Sobat Pintar nggak ada simpan duitnya di bank. Karena suka ataupun nggak suka perbankan sudah ada di setiap lini kehidupan kita. Jadi kita masih butuh di bank. Simpan dana darurat kita secukupnya di bank. Kalau misalnya mau dipisahkan ke tempat lainnya juga boleh, misalnya reksadana.
Tapi tentunya perbankan adalah hal yang kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak bisa hindari lagi. Dan kalaupun misalnya kita simpan di bank, pastikan angka simpanan kita nggak lebih dari dana yang dijamin oleh LPS ataupun lembaga penjamin simpanan. Dan hal lain yang bisa kita lakukan adalah kita pecah dana-dana kita ke berbagai bank yang ada di Indonesia. Tentunya dengan adanya LPS ini membuat kita sedikit lebih nyaman, namun tentunya kita harus lebih peka dan pahami aturan-aturan sehingga kita tetap terlindungi oleh LPS. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, kalau memang kita mau simpan uang kita di pihak ketiga dalam hal ini perbankan, kita harus lebih berhati-hati, harus cek dan recheck, harus tanya lebih mendalam walaupun dana kecil. Karena kalau kita dana kecil aja udah nggak hati-hati, nanti waktu dana besar itu lebih parah nantinya. Yang kedua, jangan masukkan uang kita hanya di satu bank, pisah ke beberapa bank, tujuannya agar untuk diversifikasi risiko. Jadi kalau misalnya ada satu yang hancur, mudah-mudahan yang lain nggak hancur. Dan yang terakhir, pahami kondisi perlindungan oleh LPS ini. Kalau memang kondisi simpanan kita di suatu bank itu masih memenuhi syarat dari LPS, maka bisa dikatakan uang kita cukup aman. Kalau nggak ada jaminan LPS, ya mungkin dana kita udah nggak aman di bank itu. Jadi Sobat Pintar, udah paham dong mengenai fractional reserve? Kira-kira nih, ada nggak strategi untuk menghadapi fractional reserve yang lainnya? Tulis dong di kolom komentar. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.